Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Umi akan menjelaskan bab Teorema Pitagoras yang ada di kelas 8 semester genap di bab pertama. Yang pertama adalah Teorema Pitagoras pada segitiga. Ditemukan oleh Pitagoras sesuai dengan namanya ya. Ia menyatakan bahwa kuadrat dari sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Kalau kita lihat di segitiga ini, maka kuadrat dari CB itu sama dengan kuadrat dari AB ditambah kuadrat dari AC. Rumusnya seperti ini. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Atau kalau kita melihat sisinya, ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Kenapa ini diberi nama sisi A? Karena di depan sudut A, maka sisi A. Kemudian kenapa ini sisi C? Karena berada di depan sudut C. Kenapa ini sisi B? Karena berada di depan sudut B, begitu. Kemudian dari persamaan atau rumus ini dapat dikembangkan. Kalau yang ditanyakan AC atau B, sisi B, maka rumusnya adalah AC kuadrat sama dengan yang panjang, sisi yang terpanjang yaitu BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Atau bisa juga kuadrat AC-nya kita hilangkan dan yang sebelah kanan berubah jadi akar. AC sama dengan akar BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Jadi persamaan ini tinggal ditambahin akarnya ya. Atau kalau kita pakai ABC yang kecil, yang sisi itu AC itu kan sisi B ya. B kuadrat sama dengan BC itu sisi A kuadrat min C kuadrat. Atau kuadrat pada B kita hilangkan dan sisi sebelah kanan, ruas sebelah kanan kita kasih akar, begitu. Oke, kita lanjutkan triple Pitagoras. Dari namanya triple berarti ada 3. Ada 3 apa? Ada 3 bilangan asli yang memenuhi ketentuan, yaitu kuadrat bilangan yang terbesar itu sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Sama aja, kuadrat yang paling panjang itu penjumlahan dari 2 sisi lainnya, seperti itu. Contohnya kelompok bilangan ada 3, 4, dan 5. Kita lihat, dari 3, 4, dan 5 ini mana yang paling besar? 5. Oke, 5 dikuadratkan hasilnya 25. Nah, kalau di sini 25, berarti penjumlahan kuadrat dari 3 dan 4 itu harus 25. Yuk kita cek. Jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, ditambah 4 kuadrat itu 16, hasilnya 25. Nah, 25 berarti 5 kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Maka bilangan 3, 4, 5 itu merupakan triple Pitagoras. Selanjutnya jenis segitiga. Nah, jenis segitiga di sini di dalam Pitagoras itu ada 3. Segitiga siku-siku atau bisa juga dibilang triple Pitagoras, dan segitiga tumpul serta segitiga lancip. Nah, kalau segitiga siku-siku sudah jelas bahwa sudutnya itu 90 derajat ya. Maka rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Kalau gambarnya seperti gambar yang pertama ini, begitu. A, B, C, begitu ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, kalau segitiga tumpul, A kuadratnya itu lebih besar dari penjumlahan dari B kuadrat dan C kuadrat. Contohnya 3, 4, dan 6. Nah, 6-nya paling besar. Oke, kita kuadratkan di sebelah sini. 6 kuadrat sama dengan penjumlahan dari 3 dan 4 dikuadratkan ya. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 6 kuadrat itu 36 sama dengan 3 kuadrat itu 9 ditambah 4 kuadrat itu 16. Nah, di sini 36 dan hasil penjumlahan 9 dan 16 itu adalah 25. Berarti ini tidak sama dengan, coba kita lihat 36 dengan 25 cocok pakai lebih besar atau lebih kecil? 36 lebih besar, iya. Berarti kumpulan atau kelompok dari bilangan 3, 4, dan 6 adalah
segitiga tumpul. Begitu. Tumpul, sorry. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya. Selanjutnya yang segitiga lancip. Segitiga lancip berarti bisa kita lihat segitiganya seperti ini. A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Contohnya 6, 8, dan 9. Nah, 9 ini adalah angka yang terbesar ya. Berarti kita letakkan di sini. 9 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 9 kuadrat adalah 81 sama dengan 36 ditambah 64. Ini hasil kuadrat dari bilangan yang di atas ya. Kemudian 91 sama dengan 100. Hasil penjumlahan yang di atas ini. Coba 81 ini sama dengan 100 enggak? Jelas tidak, maka tidak sama dengan. Nah, untuk mengisi ruang kosong di sini, kita isi lebih besar apa lebih kecil? Ya, 81 itu sudah jelas lebih kecil dari 100, maka kumpulan dari 6, 8, dan 9 adalah segitiga lancip. Contoh soal yang pertama, tentukan panjang sisi AC dari gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Kita mengerjakan gambar yang pertama dulu ya. Nah, di sini segitiga siku-sikunya, yang siku-siku ada di C. Maka sisi terpanjang adalah sisi di depan sudut siku-siku, yaitu sisi AB. AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. AB kuadrat adalah 13 kuadrat sama dengan BC-nya 5 dikuadratkan ditambah AC kuadrat. Kenapa AC-nya masih huruf? Karena ini yang ditanyakan. Kemudian kuadrat dari 13 adalah 169 sama dengan kuadrat dari 5 adalah 25 ditambah AC kuadrat. Nah, 169 dikurangi 25. Kenapa dikurangi 25? Karena awalnya 25 ini kan ada di ruas kanan, dipindahkan ke ruas kiri. Jadilah minus, atau bisa juga dibilang kedua ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama dikurangi 25. 25 dikurangi 25 0, maka di sini tidak ada lagi 25 begitu. Tinggal tersisa AC kuadrat, ini yang ditanyakan. 169 dikurangi 25 adalah 144 sama dengan AC kuadrat. Di sini awalnya ada kuadrat, kita hilangkan karena kita mau cari AC aja. Kemudian ruas yang sebelahnya kita akarkan. Akar dari 144 adalah 12. Kenapa bisa 12? Coba dicek ya. 12 dikali 12 144 bukan? Iya, maka akar dari 144 adalah 12. Atau bisa juga dengan rumus yang sudah dikembangkan tadi ya. Maka AC kuadrat sama dengan BA kuadrat dikurang BC kuadrat. Kenapa? Karena BA atau AB di sini kan sisi terpanjang, maka sisi terpanjang dikurangi sisi yang lain. Begitu. AB kuadratnya 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Nah, 13 kuadrat itu 169 dikurangi 25 hasilnya 144. Kemudian 144 kita akarkan menjadi 12 hasilnya begitu. Oke, sekarang yang kedua ya. Kita disuruh cari yang sisi AC. Untuk mencari sisi AC kita harus tahu dulu nih sisi BC dan sisi BA. Sisi BC sudah diketahui 15, tetapi sisi BA-nya belum diketahui, maka harus kita cari dulu sisi BA-nya. Nah, untuk mencari sisi BA, kita menggunakan segitiga ADB, ABD. Oke, yuk kita cari menggunakan rumus Pitagoras. BD kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah AB kuadrat. Nah, BD di sini sudah diketahui 10, maka 10 dikuadratkan sama dengan AD kuadrat 6 dikuadratkan ditambah AB kuadrat. AB kuadrat ini yang ditanyakan. 10 dikuadratkan sama dengan 100 sama dengan 6 kuadrat adalah 36 ditambah AB kuadrat. Nah, ini seperti yang di sini ya. Kita sama-sama kurangkan di ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan. 100 dikurangi 36 dan sebelah sini juga 36 dikurangi 36 0, tidak usah ditulis, tinggal tersisa AB kuadrat.
100 dikurangi 36 adalah 64 sama dengan AB kuadrat. Nah, kita mau cari AB aja nih, kuadratnya harus diilangin, berarti ruas sebelahnya harus diakarkan. Akar dari 64 adalah 8, ya bagus sekali. Kita lanjut. Sudah diketahui nih AB-nya 8 cm. Oke, saya tulis dulu 8 cm. Nah, BC-nya sudah diketahui 15, AB-nya sudah diketahui 8. Sekarang kita tinggal cari AC-nya. AC kuadrat itu adalah sisi miring karena terletak di depan sudut siku-siku. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat yang ditanyakan. AB tadi sudah ketemu 8 ya. 8 dikuadratkan ditambah 15 dikuadratkan. 8 kuadrat 64 ditambah 15 kuadrat 225. Kemudian dijumlahkan hasilnya 289. AC yang tadinya dari kuadrat kita hilangkan, berarti ruas sebelahnya menjadi akar 289. Akar 289 hasilnya 17. Contoh soal yang kedua, menentukan jenis segitiga, apakah jenis segitiga siku-siku, lancip atau tumpul. Yang pertama, untuk mempersingkat, saya tulis segitiga seperti ini ya. Segitiga ABC itu diketahui AB-nya 4, BC-nya 5, AC-nya 6. Dari sini saja sudah kita bisa tebak bahwa sisi yang terpanjang adalah sisi AC. Maka langsung kita masukkan ke rumus. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat tadi 6 ya. 6 dikuadratkan sama dengan 4 dikuadratkan ditambah 5 dikuadratkan. 6 kuadrat itu 36 sama dengan 4 kuadrat itu 16. Oke, ditambah 5 kuadrat itu 25. 36 sama dengan, nah hasil penjumlahan 16 dan 25 itu ternyata hasilnya 41. Berarti ini bukan sama dengan. Berarti 36 tidak sama dengan 41. Kita lihat. Di sini cocoknya kita kasih lebih kecil atau lebih besar. Ya, kita kasih lebih kecil atau kurang dari ya sebutannya. Maka kalau 36-nya ini kurang dari 41 atau sisi yang terpanjangnya ini kurang dari penjumlahan kedua sisi yang lain, maka segitiga ini adalah ya segitiga lancip. Kita tulis lancip. Nah, kemudian yang kedua, segitiga KLM diketahui KL-nya 3, LM-nya 4, KM-nya 5. Berarti sisi terpanjangnya adalah KM. Kita masukin ke rumus. KM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah LM kuadrat. KM kuadratnya 5 ya. 5 dikuadratkan ditambah 3 dikuadratkan sama dengan 3 dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan. Kuadrat dari 5 adalah 25, kuadrat dari 3 adalah 9, kuadrat dari 4 adalah 16. Nah, 25 sama dengan 25. Oke, berarti ini ya segitiga siku-siku. Selanjutnya yang C. Segitiga PQR diketahui PQ-nya 5, QR-nya 6, dan PR-nya 10. Ini sisi yang terpanjang. PR kuadrat ditambah PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. PR-nya tadi 10 cm atau 10 dikuadratkan sama dengan 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 10 kuadrat itu 100 sama dengan 5 kuadrat itu 25 ditambah 6 kuadrat itu 36. Nah, kita jumlahkan nih 25 dan 36. Hasilnya 61. 100 itu sama dengan enggak 61? Jelas tidak, maka 100 tidak sama dengan 61. Nah, sekarang kita tinggal kasih nih di sini kurang dari atau lebih besar. Ya, lebih besar. 100 lebih besar dari 61. Jelas bahwa segitiga ini adalah jenisnya segitiga tumpul. Pada bab yang sama, yaitu teorema Pythagoras. Nah, yang sekarang adalah penggunaan teorema Pythagorasnya. Yang pertama itu jarak antara dua titik pada bidang koordinat. Ingat ya, kita pernah belajar bidang koordinat semester 1. Kita lihat di sini. Di sini ada bidang koordinat dan ada segitiganya. Di sini namanya titik A, di sini titik B. Titik A ini terletak di titik koordinat x1, y1 dan titik B ini ada terletak di titik koordinat x2, y2.
Nah, untuk mencari sisi bawah ini yang horizontal, berarti X2 dikurang X1 ya. X2 dikurang X1. Terus untuk yang horizontal atau sumbu Y, yang ini sumbu X tadi, caranya yang sumbu Y ini Y2 dikurangi Y1. Nah, langsung kita lihat aja nih teorema Pitagorasnya untuk menentukan jarak dari titik A ke B. A ke B. Berarti AB kuadrat sama dengan, nah sisi bawah nih, sisi bawahnya kan X2 dikurang X1. X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Oh ya, di sini jangan lupa ada siku-sikunya. Atau bisa juga kita tulis, kita hilangkan kuadratnya, berarti di sini jadi akar kan. X akar dari S2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Oke, ini kita simpan dulu rumusnya. Kita lanjutkan ke yang panjang diagonal pada persegi dan persegi panjang. Sekarang yang persegi dulu. Persegi itu kan identik dengan sisi-sisinya yang sama. Kalau di sininya 3, berarti di sini juga 3 cm, sini 3 cm, 3 cm. Nah, yang kita cari yang potongan ini, yang diagonalnya. Diagonal persegi itu adalah D sama dengan akar dari sisi dikuadratkan ditambah sisi dikuadratkan. Nah, ini sama-sama sisi nih, sama-sama punya kuadrat, berarti bisa kita jumlahkan. Sisi kuadrat tambah sisi kuadrat sama dengan akar dari 2 sisi kuadrat. Nah, kalau akar dan di dalamnya ada kuadrat, maka S kuadratnya ini bisa kita keluarkan dari akar menjadi S, nggak ada kuadratnya lagi. Akar 2, jadi diagonal sisinya S akar 2 ya. Akar 2 ini kan nggak bisa keluar karena 2-nya ini nggak ada kuadrat, kecuali kalau 2-nya ada kuadrat maka 2-nya bisa keluar jadi 2S gitu. Udah, itu untuk contoh saja. Kalian harus ingat adalah diagonal persegi itu S akar 2. Misalnya yang ditanyakan, misalnya di sini 3 cm ya. Diagonal persegi jika diketahui sisinya 3 cm, maka langsung aja nih diagonalnya 3 akar 2 gitu. Kemudian yang persegi panjang. Diagonal persegi panjang, yang atas panjang, yang horizontal panjang, yang vertikal itu lebar. Nah, rumusnya D sama dengan akar panjang dikuadratkan ditambah L dikuadratkan. Contoh soal, tentukan jarak antara dua titik berikut, titik B dan titik C. Titik B itu X-nya 4, Y-nya 8. Di sini bisa kita tulis X1, Y1. Di sini X2, Y2. Oke, jawab. Diagonal sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. X2-nya 10 dikurangi 4, 6 kuadrat. Y-nya 16 dikurangi 8, 8 dikuadratkan. Terus dijumlahkan 36 dan 64, hasilnya 100. Akar dari 100 adalah 10. Jarak antara titik B dan titik C adalah jadi 10 satuan.